Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasi yang sederhana dibuat dari Excel. Ini adalah salah satu alternatif yang sudah lama saya pikirkan. Kenapa? Karena kesulitan yang dihadapi adalah banyak yang menginginkan aplikasi yang jadi banknya itu terpisah begitu ya. Jadi saling terpisah, misalnya seperti ini ya, ada BRI, terus kita BCA, nanti tabelnya itu terpisah. Nah, itu sudah saya lakukan di aplikasi yang sebelumnya. Namun kesulitannya adalah bagaimana membuat agar nama bank ini bisa fleksibel gitu ya. Karena tidak setiap agen BRI Link itu sama sumber saldonya. Nah, jadi aplikasi ini supaya bisa dipakai tanpa harus coding ulang ya, untuk menambahkan bank-banknya seperti itu atau sumber saldonya begitu. Itu bagaimana gitu. Nah, sekarang sudah saya buat ya aplikasi yang ya mendekati seperti itulah ya. Oke, di sini kalau teman-teman bisa apa perhatikan, sini ada cash BRI, BCA, BSI ini. Kalau udah cash ini default ya. Cash ini nggak bisa dirubah. Namun yang BRI, BCA, BSI ini bisa dihapus, dirubah atau ditambahkan begitu. Jadi sesuaikan saja dengan sumber saldo yang dimiliki atau dijalankan untuk usaha agennya gitu ya. Itu terlepas dari agen BRI atau agen yang lainnya. Oke. Nah, saya akan langsung saja. Nah, seperti ini kan, ini sudah ada ya BSI, BCA. Nah, saya akan hapus dulu. Oke. Saya akan mulai dari awal ketika ini masih hanya ada cash saja. Gitu. Bagaimana cara menambahkannya? Oke. Kita tutup. Di sini kita lihat hanya ada cash saja ya. Jadi saldonya hanya ada saldo cash saja atau hanya ada uang cash saja gitu. Nah, ketika saya mau menambahkan, misalnya kalau teman-teman ada pakai BRI Link, berarti yakinlah ya rekening BRI gitu ya. Nah, di sini diklik 2 kali ini untuk memasukkan ikonnya ya. Bebas. Yang pasti berbentuknya gambar JPEG, atau icon. Nah, PNG ini nggak bisa masuk. Kita cari dulu BRI nya ada di mana ya, saya lupa lagi. BRI oh tadi ada ya, BCA. Nah, ini nah, misalnya ini ya buat ikonnya, nanti akan tampil di sini nih fungsinya untuk apa icon ini. Oke, nah ini sudah masuk. Jadi di sini sudah ada dua. Ini sudah ada dua bank dan ini terpisah antara cash sama BRI, tabelnya itu terpisah. Kita akan lihat ya. Saya contohkan dua dulu. Misalnya mau masukin saldo awal di cash, berarti pilih cash di sini dan ini akan tampil hanya cash saja. Kita masukkan di sini misalnya modal awal. Di sini pilihnya modal awal, cash masuknya misalnya modal awalnya 5 juta. Dan ini modal awal ini di reset tiap hari ya. Gitu. Ini input. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat di posisi BRI. Ini masih kosong kan? Nah, ini saldonya juga kosong. Kita lihat lagi di cash, saldonya udah bertambah 5 juta dari tadi modal awal tadi ya. Oke. Nah, mau menambahin BRI, kita tinggal pilih BRI-nya. Misalnya modal awal BRI. Itu saldo masuknya kita samain 5 juta. Lalu klik input. Oke. Nah, di sini berarti sudah ada BRI sudah masuk 5 juta. Di cash juga sudah 5 juta. Nah, bagaimana kalau cara transaksinya? Yang pertama dilakukan adalah untuk mengisi ini nih. Jadi karena ini otomatis, mengisi seperti ini. Ketika 0 sampai 205.000 lebih 1 perak itu 5.000. Kenapa saya di 205.000? Karena ketika nanti memasukkan saldo keluar saldo masuknya kan beserta dengan adminnya begitu ya. Makanya ada 5.000 di sini.
supaya ketika transaksinya 205.000 itu masuk ke 5.000. Oke, nah ini untuk admin transfer sesama bank. Ini admin antar bank, dan ini admin penarikan. Jadi ada 3 jenis admin gitu ya. Oke, contohnya transfer ya. Oke, misalnya saya masukkan di sini keterangannya BRI, nomor rekeningnya, lalu namanya. Nah, di sini ini akan otomatis yang saldo masuk ini nonaktif, nggak bisa. Jadi di saldo keluar. Jadi maksudnya adalah ketika melakukan transaksi transfer ini, saldo yang keluarnya berapa? Misalnya, kalau misalnya mau transfer 100.000 kan ditulis 100.000 ya. Oke, kita diinputkan. Sini akan otomatis. Nah, saldo keluar 100.000 yang berarti transfer ya. Cash masuknya 105.000. Nah, ini. Jadi yang cash masuk ini, jadi si admin ini cash masuk ini udah beserta dengan admin gitu ya. Udah beserta dengan adminnya. Gitu. Kalau misalnya saya balikan penarikan, ya contohnya begini, penarikan BRI. Nah, ini yang saldo keluarnya mati atau nonaktif. Saldo masuknya ya, karena kan kalau penarikan itu saldo saldo BRI-nya, saldo masuk BRI itu saldo BRI itu masuk ya. Jadi kalau untuk penarikan itu pasti masuk gitu ya, saldo BRI-nya. Cuman berapa? Kalau misalnya admin dalam berarti masuk ke rekening kan adminnya. Misalnya nominalnya 100.000 yang mau ditariknya, tapi admin dalam gitu ya. Berarti 105.000 ditulisnya di situ. Gitu. Saldo masuknya. Kalau misalnya admin luar berarti 100.000 aja di sini. Nah, itu cara membedakannya ya, karena banyak pertanyaan tentang hal tersebut ya, admin dalam, admin luar gitu. Saya coba admin dalam dulu ya. Admin dalam berarti 105.000. Kita inputkan. Nah, ini saldo masuknya 105.000. Jadi saldo masuk ke BRI ini 105.000. Makanya di sini bertambah 5.000 ya. Oke, ini dari 105.000 ini. Nah, cash keluarnya adalah 100.000. Jadi yang diberikan ke konsumennya 100.000. Coba kita contohkan misalnya penarikan admin luar. Kan admin luar BRI misalnya begitu ya. Saldo masuknya 100.000. Nah, kalau ini saldo masuknya 100.000 berarti yang diberikan ke konsumennya 95.000. Di pengurangan. Gitu ya, adminnya tetap 5.000 gitu ya. Jadi yang di nominal yang masuk dari konsumennya 100.000 ke rekening kita, ke rekening BRI. Tapi yang diberikan cashnya itu 95.000. Sebetulnya 95.000 itu adalah kita berikan 100.000 gitu ya. Dan konsumennya ngasihin lagi 5.000 ya, sama aja sebetulnya ya. 100.000 dikurangi 5.000 gitu kan. Nah, ringkasnya seperti itu. Nah, ini untuk admin dalam, admin luar dalam penarikan. Bagaimana kalau transaksi lain? Pertanyaannya kan seperti itu. Bagaimana kalau transaksi di luar transfer dan di luar penarikan? Di sini ada transaksi lain. Jadi ini adminnya bebas. Misalnya pembayaran Telkom, pembayaran IndiHome aja ya, IndiHome misalnya begitu ya. Oke, ini pasti saldo masuknya mati. Nih, saldo keluar kan kalau pembayaran itu pasti rekening kita berkurang ya, digunakan untuk membayar itu. Oke, misalnya 255.000 ya, tagihannya segini ya, atau tagihan ya biar lebih, tagihan IndiHome. Misalnya kita mau isi juga dengan nomornya, misalnya di sini berapa nomor IndiHome-nya misalnya. Oke. Nah, kita inputkan. Nah, di sini akan keluar admin. Jadi kita harus mengisi adminnya berapa. Misalnya kalau 5.000 berarti masukkan. Nah, di sini sudah 260.000 cash masuk. Gitu ya, cash masuk. Nah, semua ini yang ada cash masuk, cash keluar ini terekam di cash juga. Kalau kita mau cek semuanya di sini. Nah, ini kan ada nih. Tagihan IndiHome cash masuk 265. Ini penarikan admin luar BRI tadi ya. 95.000 cash keluar. Nah, ini mutasi cashnya nih. Mutasi uang tunainya di sini. Jadi kita bisa lihat semua.
Meskipun misalnya nanti ada BCA di sini, nanti ke cash juga akan terlihat gitu ya. Kita contohkan masukkan satu lagi ya, misalnya BSI lah ya. BSI, klik 2 kali di icon untuk memasukkan ikonnya, baru pilih ikonnya. Oke. Nanti sheetnya akan bertambah lagi atau halamannya akan bertambah. Oke, di sini BSI. Ini masih kosong ya. Kita masukkan modal awal BSI. Saldo masuknya misalnya, ini modal awal. Saldo masuknya 5 juta atau 1 juta ya. Itu aja lah, 1 juta. Klik input. Nah, ini sudah masuk 1 juta ke BSI. Ini saldo masuknya sudah bertambah ya, 1 juta untuk BSI. Kita coba untuk transfer. Oke, kita masukkan misalnya BSI, nama rekeningnya, saldo keluarnya misalnya transaksinya nominal 100.000 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kan ada cash masuk ya 105.000. Nanti ketika dicek di cash juga akan masuk di sini BSI ya. Gitu. Jadi benar-benar ini adalah mutasi kas ya. Mutasi kas dari semua transaksi ini ada di sini. Jadi kita lihat juga di sini ada total cashnya 5.280.000. Di sini total adminnya. Gitu ya. Ini total masuk, total keluar. Itu. Begitupun dengan rekening lain ya. Nah, ini total masuk, total keluar. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini laporannya seperti apa? Nah, ini ada namanya rekap harian atau tutup toko. Jadi kalau untuk melihat laporan yang sudah direkap itu rekap harian. Kalau misalnya mau input untuk misalnya kita asumsikan saat ini sudah selesai dan tutup toko, kita klik tutup tokonya. Nah, di sini ada rekonsiliasi. Jadi caranya hitung. Nah, ini saldo seharusnya sebelah kanan ya. Saldo seharusnya ada total ya, yang seharusnya atau hitungan dari aplikasinya. Nah, maka kita hitung di sini uangnya. Untuk menghitung uang itu lebih mudah pakai ini ya, denominal. Misalnya 100.000 ada berapa gitu ya. Seperti itulah. Mungkin teman-teman udah paham. 50.000 misalnya ada 10 gitu ya. Jadi totalnya ini kelihatan sini 550.000. Oke, kita samakan saja ya. Ini ada 4 gitu ya. Nah, 5 juta 100.000 lagi ya. Berarti 1 lagi nih. Nah, misalnya setelah dihitung uang 100.000 ada 51, uang 50.000 ada 10, uang 20.000 ada 4 misalnya seperti itu, dan totalnya menjadi 5.680.000. Ini untuk mempermudah saja sebetulnya menghitung cash ya. Jadi nanti dipisahkan dulu, uangnya dirapihkan biasanya gitu. Setelah itu baru dihitung satu-satu. Misalnya nominal sekian berapa lembar gitu ya. Nah, ini nanti akan ada totalnya di sini, lalu cek saldo atau di cek saldo ya, tiap saldo yang kita miliki. Misalnya begitu. Nah, misalnya di sini BRI ya. BRI, di sini BSI. Oke. Nah, kita masukkan kan di sini 4.850 kita coba akan selisihkan ya. Biar nggak pas gitu, 40.000 lah. Gitu. Jadi 4.840.000 yang BSI-nya misalnya 850.000. Gitu. Jadi ini setelah dicek itu realnya itu seperti segini gitu ya. Nanti gimana sih itunya gitu ya hasilnya. Oke, catatan misalnya diperiksa oleh Ferry Mario misalnya. Nah, di sini baru kita rekap akhir sip. Klik. Nah, ini sudah masuk nih. Jadi kita kelihatan nih selisihnya nih. BRI selisih 10.000, BSI selisih 50.000. Jadi total selisih itu 60.000 untuk periode tanggal saat ini gitu ya. Kita tutup. Nah, untuk melihat hasil-hasil ini yang sudah kita inputkan tiap hari ya, tutup toko itu kan tiap hari misalnya kita lakukan itu. Nah, untuk melihat tracknya, untuk men-trackingnya kita klik rekap harian. Nah, di sini sudah ada gitu ya. Selisih 60.000, total admin 30.000, dan modal cash 5 juta gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada sudah ada beberapa hari nanti akan kelihatan di sini, dan itu bisa
apa, bisa difilter ya. Kalau kita mau lihat rentang tanggal, kita klik ini, jadi masukkan tanggalnya di sini dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kalau mau lihat laporan bulanannya atau kita filter menurut bulan gitu ya. Sini kan ada bulan. Nanti misalnya ini klik ini kan November ya. Kita klik Desember pasti hilang nih tuh. Kita klik November dia keluar. Seperti itu. Dan ini pun kalau teman-teman membutuhkan untuk apa merekapnya dengan Excel yang bebas, kita juga disediakan di sini untuk tombol ininya ya, untuk mengekspor ke Excel. Contohnya misalnya kita mau apa, mengcopy BRI gitu ya, kita klik sini. Nah sini sudah ada sini hasil tadi ya. Nah seperti ini sudah ada nih. Ini tinggal rubah ke tanggalnya, formatnya. Jadi sudah ada. Nanti kita bisa hitung ya pakai rumus-rumus sendiri gitu ya misalnya. Jadi ini untuk membantu teman-teman misalnya jika memiliki format lain dalam Excel, misalnya ingin mengolah datanya gitu ya. Gitu. Jadi sudah disediakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk apa? Untuk teman-teman bisa menemukan aplikasi yang menurut teman-teman memang cocok digunakan di usahanya ya. Gitu. Karena memang setiap usaha itu memiliki karakter masing-masing atau keinginan masing-masing, entah itu ownernya atau adminnya ya gitu, biasanya seperti itu gitu. Untuk diterapkannya pengen yang seperti apa dan kondisinya juga biasanya agak berbeda. Tapi kalau misalnya saya bahas aplikasi ini lebih cocok untuk yang digunakan untuk perorangan, untuk misalnya bukan pegawai ya, non pegawai, dan digunakan hanya satu komputer gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.